Selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali minggu pertama di tahun 2025. Kita mau memulai tahun ini dengan semangat baru dan komitmen yang baru bersama dengan Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama, kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada pagi hari ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang setia, yang selalu memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu, tuntunan-Mu dalam setiap langkah-langkah kami yang selalu memberikan pengharapan yang baru, kekuatan yang baru dan semangat yang baru dalam menjalani setiap detik kehidupan kami. Karena kami percaya kepada Tuhan dan Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Dan saat ini kami datang kepada Tuhan, kami hendak memuji menyembah Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kami mohon lawatan Tuhan tercurah atas kami, urapi anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang melayani, lawat juga setiap jemaat-Mu, sehingga setiap kami boleh merasakan kebangunan rohani dan perjumpaan pribadi yang spesial dengan Tuhan. Demikian juga untuk sarana prasarana yang kami gunakan, Tuhan kuduskan. Kami berdoa buat jemaat, Engkau yang akan tuntun mereka tiba di tempat ini dengan sukacita. Kami bersama-sama muji Tuhan. Dan apabila ada intervensi kuasa kegelapan roh jahat, kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang akan bekerja di tengah-tengah kami dengan leluasa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, banyak jemaat kita yang masih liburan di tahun baru. Puji Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita dengan sepenuh hati kita. Mengawali ibadah minggu pertama kita di tahun 2025 ini dengan sukacita dan semangat baru tentunya. Kita yakin bahwa Allah akan selalu beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita angkat pujian Immanuel. Mari kita datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Menyatakan bahwa di dalam gelap Kau berkata Tuhan, Kau cahaya dalam kehidupan kami. Kita angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Bapakku datang dan berserah kepadamu Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Ya Yesus. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatku, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan.
kuatkan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari katakan Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Ku jemaat diundang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Katakan sekali lagi, Kau kuatkan, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Haleluya, haleluya. Engkau Allah beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau buktikan kasih-Mu, Engkau buktikan penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan nyata boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Hingga pada ibadah kami di awal tahun ini, kami boleh ada di rumah Tuhan, boleh bersyukur atas anugerah penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh glory bagi-Mu Tuhan, sana bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kau berkuasa atas kami Tuhan. Engkau Allah El Shaddai yang berkuasa beserta dengan kami. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang sungguh mulia, Allah yang selalu beserta dalam hidup kami Tuhan. Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Nya melimpah. El
Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan berkat Tuhan melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan. Tiada henti kami katakan bahwa oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau beribadah kepada Tuhan. Mau menikmati indahnya bersama dengan Tuhan. Indah bersekutu bersama dengan Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan jamahan Tuhan, urapan Tuhan. Bahkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Yang membuat kami damai sejahtera Tuhan. Yang membuat kami sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menginjakkan hari kami pada minggu pertama di awal tahun 2025 ini Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami mau memberikan hati dan hidup kami Tuhan sepenuhnya. Sungguh-sungguh untuk terus mengiring Tuhan dalam hidup kami. Dan untuk terus mentaati apa yang Tuhan inginkan kami lakukan dalam hidup kami. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kami. Terlebih sepanjang tahun 2025 ini ke depan kami yakin bahwa Allah selalu menjadi bagian yang menyertai hidup kami. Apapun yang kami boleh lakukan, baik dalam hal bisnis, dalam pekerjaan, dalam pendidikan kami yakin bahwa penyertaan Allah selalu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami rindu sekali lagi Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Sehingga kami boleh merasakan suasana surga yang membawa sukacita dalam kehidupan pribadi. Lepas pribadi jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami terus bersorak meninggikan Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak menerima puji dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan bersukacita bersama-sama. Kita bersyukur bersama-sama pada pagi hari ini. Kita angkat pujian. Hari ini adalah hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Yuk sama-sama dengan sukacita akan pujian ini. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, walau terhentikan, hujanku memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau selalu bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Karena yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur.
Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Katakan, hidupku ada di tanganmu. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang saja yang ku terima. Haleluya. Walau tubuhku terlumpuhkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beriku hibur. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang akan kupikul salibku. Akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, akan tahan waktu, teguhkan imanku. Ku tetap bersyukur, ku mau Coba saya undang berdiri sekali lagi. Mari kita bersyukur bersama-sama. Haleluya. Segala yang ku alami, dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang katakan sekali lagi, ku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku, dahsyat dan perkasa. Kau bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan, karya salib-Mu Tuhan. Karya salib-Mu membukakan anugerah, anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan, luar biasa. Katakan, semesta memuja, semesta memuja. Hatiku menyembah, Kau mulia, bercahaya, Rohmu di dalamku,
dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Katakan Kau mulia, Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, Kau bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Ini ada sebuah pujian baru mungkin dinyanyikan di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama bahwa kita dalam menjadi orang pemenang. Kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama. Na 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 na. Oh, sekali lagi katakan. Na 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 na. Oh, bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah, bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, ku menang, ku menang, na 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 na. Oh, sekali lagi katakan. Na 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 na. Oh, bangkitlah dan perkatakan berkat, bangkitlah dan perkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah
bersama-sama bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, imanku berkata, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus berkata, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Katakan bersama, ku memuji, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya, puji Tuhan. Ini lagu baru yang luar biasa. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap berdiri Bapak Ibu sekalian. Kita angkat pujian. Tuhan selalu bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah kami, tempat kami berlindung. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sekali lagi di awal pujian ini kita angkat dengan sepenuh hati kita. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan selalu bersama kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Oh, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di
dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersama. Ku tahu Engkau Tuhan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Tuhan, kami menyadari bahwa dunia di sekitar kami tidaklah semakin mudah, tetapi kami berada dalam situasi yang sulit, misteri, sebab kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kami. Tetapi kami tidak akan pernah takut dalam hidup kami, karena kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Dan apabila Tuhan bersama dengan kami, maka kami memiliki proteksi dalam kehidupan kami, karena Tuhan selalu akan menjaga dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dan saat ini kembali kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, bahkan urapi setiap jemaat-Mu, sehingga sungguh-sungguh firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah, menjadi kekuatan dan bekal dalam perjalanan kehidupan kami. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, hari ini ternyata masih sangat sepi, masih banyak yang mungkin berlibur atau mungkin masih merasa capek kali karena liburan dan kegiatan yang sangat padat di akhir tahun. Tetapi sebelum menyampaikan firman Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semuanya di tahun yang baru dengan semangat yang baru dan komitmen yang baru untuk mengiring Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan juga saya harap Bapak Ibu tidak bosan mendengarkan suara saya. Karena di bulan Desember saya khotbah 4 kali ya. Lalu hari ini saya khotbah kembali, tetapi kita terus akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pembahasan kita pada bulan ini adalah Tuhan adalah gembalaku. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal yang ke-23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca ayat 1. Ayat 1 itu berarti mulai dari judulnya ya. Bapak Ibu akan membaca ayat 2, kita akan membaca secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Ayat 1, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Oke, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, Mazmur pasal 23 ini tentu sangat familiar bagi kita, bahkan bukan hanya bagi kita jemaat Tuhan di tempat ini, tetapi bagi mayoritas orang Kristen dimanapun mereka berada. Bahkan pasal ini merupakan salah satu pasal yang sangat favorit dan sangat terkenal dalam Alkitab. Dan saya kira kalau kita jeli maka kita akan tahu bahwa pasal ini sudah banyak digubah menjadi lagu-lagu rohani. Dan salah satu yang sangat terkenal saya kira dari sejak kecil saya sudah ada lagu ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, semua tahu akan hal ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan adalah gembalaku, itu merupakan kata yang memang sangat sering kita dengarkan.
Dan pemazmur memang memetaforakan kata ini dan menggambarkan akan makna kehadiran Tuhan bagi dirinya. Pernyataan Raja Daud bukan mengada-ngada, tetapi didasarkan kepada pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa sebelum Raja Daud menjadi seorang raja, seorang pemimpin yang luar biasa, dia berlatar belakang dari seorang gembala. Barangkali kita menengok sejenak ke belakang sebelum dia dipanggil oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Sebenarnya dia tidak masuk hitungan dalam konteks syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang raja. Karena pada waktu itu dia bukan menjadi keturunan raja, bukan dari kalangan terpandang, bukan juga orang yang memiliki posisi di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika Saul berbuat dosa dengan tidak taat kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan menolak Saul menjadi raja, dan roh Tuhan yang ada di dalam diri Saul diambil oleh Tuhan dan diganti dengan roh yang lain, sehingga Saul menjadi seorang yang tidak lagi menjadi seperti manusia biasa. Nah, oleh karena itu Tuhan berbicara kepada Samuel supaya Samuel pergi ke Bethlehem untuk memilih dan mengurapi seorang raja dari keluarga Isai. Ya, dan Isai itu punya banyak anak laki, itu ada 8. Nah, ketika Samuel pergi ke rumah Isai, lalu dilakukanlah kontes pemilihan seorang calon raja. Tetapi bukan atas petunjuk manusia, tetapi atas petunjuk Tuhan yang diberikan kepada Samuel. Lalu kemudian Isai menyuruh anaknya satu persatu maju ke depan, menunjukkan diri, kehebatan mereka, penampilan mereka, dan menunjukkan apa yang terbaik dalam diri mereka. Tetapi kemudian Samuel berpikir, ada seorang dari anak Isai, inilah dia raja yang akan dipilih oleh Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, bukan apa yang dilihat oleh mata manusia, tetapi apa yang ada dalam hati, itulah yang menjadi pilihanku. Lalu kemudian Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang ada ini sekarang menjadi seorang raja bagiku. Lalu kemudian Samuel berkata, apakah anakmu cuma yang 7 ini? Lalu kemudian Isai berkata, masih ada seorang lagi sedang menggembalakan kambing domba di padang. Bisa kita bayangkan ada 7 anak laki-laki berada di rumah dan hanya satu-satunya Daud yang tidak berada di situ ikut mengikuti kontes pemilihan raja tersebut. Ini sangat ironis Bapak Ibu. Itu artinya bahwa bagi Isai dia tidak terlalu penting dan tidak perlu mengikuti kontes pemilihan raja tersebut. Saya mengatakan kontes supaya lebih enak ya. Sebenarnya kan bukan manusia yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Lalu kemudian Samuel berkata kepada Isai, panggillah dia. Sebelum dia ada di sini, maka kita tidak akan makan. Acara ini berarti tidak akan selesai. Lalu Isai menyuruh orang untuk memanggil Daud ke padang untuk memanggilnya hadir di rumah. Ketika Daud tiba di rumah, Alkitab mengatakan mukanya kemerah-merahan. Berarti masih muda, parasnya elok. Ya. Lalu kemudian Tuhan berbicara kepada Samuel, inilah dia, raja yang kupilih, urapilah dia. Lalu kemudian Samuel mengurapi Daud menjadi raja bagi orang Israel. Meskipun dia pada saat itu Saul masih memerintah. Dalam perjalanannya kemudian
kehidupan Saul menjadi kacau balau dan akhirnya dipanggillah Daud tinggal di istana raja untuk menjadi pria penghibur. Bukan pria penghibur seperti sekarang ini ya. Karena ternyata Daud itu pandai bermain kecapi. Saya bisa membayangkan di masa kecil saya, pada waktu saya masih di kampung itu ada beberapa keluarga yang punya ternak kerbau. Biasanya orang-orang yang punya ternak kerbau itu pandai bermain seruling dari bambu. Mereka bikin sendiri, mereka bermain seruling, begitu keren-keren. Saya tidak pernah bisa karena saya tidak punya kerbau. Nah, mereka naik kadang-kadang ke punggung kerbau itu sambil kerbaunya makan rumput, mereka memainkan alat seruling itu sangat indah memang. Dan Alkitab mencatat bahwa ketika penyakit Saul kambuh oleh karena roh jahat menguasai dia, lalu kemudian Daud memainkan kecapi. Kemudian tenanglah hati Saul dan dia kembali normal. Dan itu terjadi berkali-kali. Nah, ketika Saul memerintah atas Israel, pada saat itu ada orang-orang Filistin yang menyerang dan menguasai, mengalahkan kerajaan Israel. Dan karena mereka memiliki seorang panglima perang yang gagah perkasa bernama Goliat. Semua tentara-tentara Israel ketakutan kalau Goliat sudah datang. Saya tidak akan panjangkan cerita ini, tapi yang jelas akhirnya dalam keberanian Daud, dia pergi melihat kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya pun mengatakan, apa yang akan kamu lakukan di sini? Kamu itu cuma seorang gembala. Kamu lihat dia musuh, semua sudah ketakutan. Tapi kemudian dia berkata bahwa Tuhan akan menyerahkan dia ke dalam tanganku. Mungkin kakak-kakaknya berkata, emang siapa lo? Apa yang lo punya? Lo bukan seorang panglima, bukan tentara. Tetapi justru karena pengalaman dia menjadi seorang gembala, dia harus tahu bagaimana maju berperang dan menghadapi musuh. Dan kita tahu bahwa akhirnya Daud menembak Goliat dengan batu dan kemudian Goliat tersungkur lalu kepalanya disembelih oleh Daud dan dibawa ke Israel. Nah, akhirnya oleh karena Daud mengalahkan Goliat dan mengalahkan Filistin, orang-orang Israel, rakyat Israel menyambut Daud berkata, Saul telah mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi kemudian Daud mengalahkan Goliat dan musuh berlaksa-laksa. Itu pujian yang sangat luar biasa sehingga menimbulkan iri dan kebencian bagi Saul sehingga dia berikhtiar hendak membunuh dan membinasakan Raja Daud. Dari pengalaman-pengalaman inilah maka Daud tahu betul akan peran kehadiran Tuhan atas hidupnya. Di tengah-tengah situasi yang sulit, terik matahari yang panas, dingin yang menggigit, binatang buas yang hendak menerkam, bahkan Saul yang hendak mencoba membunuh dia, bahkan mengejar-kejar dia dengan tentara-tentaranya. Tetapi Tuhan memelihara dia. Maka atas dasar itulah dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dari nats ini kita mau belajar ada satu pernyataan dan keyakinan dari Daud yang menjadi inti dari Mazmur ini adalah Tuhan sebagai gembala. Itu artinya bahwa pemeliharaannya sempurna atas kawanan dombanya. Pemeliharaannya sempurna, tidak kurang sedikit pun atas kawanan dombanya. Kalau kita memperhatikan di sini dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, maka di sini kita menunjukkan bagaimana seorang gembala itu memelihara domba-dombanya secara sempurna, secara komplit dan tidak kurang suatu apapun. Nanti kita akan lihat. Saya tidak panjang lebar nanti membahas ini. Nah, tetapi kalau berbicara tentang memelihara itu artinya menjaga atau merawat dengan baik. Dan kalau kita berbicara tentang pemeliharaan, seseorang memelihara, apakah dia memelihara orang atau merawat orang, ataukah dia memelihara binatang kesayangannya, maka minimal ada dua makna yang perlu kita perhatikan di sini.
ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yang memelihara pasti memiliki kapasitas atau kemampuan yang melebihi orang ataupun oknum yang dipelihara. Betul ya Bapak Ibu ya? Setuju? Ada enggak yang dipelihara lebih mampu daripada orang yang memelihara? Ada enggak? Saya kira tidak ada. Ya, tetapi justru contoh misalnya satu keluarga mengadopsi satu anak, mungkin anak ini berlatar belakang dari barangkali yatim piatu. Artinya bahwa seorang yatim piatu maka dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kapasitas. Ini anak ya, bukan orang tua. Ya karena orang tua pun bisa yatim piatu kan. Ya betul nggak? Ya seperti Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang yatim piatu. Kalau saya piatu. Karena mama saya yang nggak ada. Mungkin ada yang yatim begitu. Nah jadi ketika dia mengadopsi anak ini karena memang dia membutuhkan perawatan. Dia membutuhkan pemeliharaan. Dia tidak punya kemampuan untuk itu. Sehingga orang yang mampu baik secara ekonomi ataupun secara pendidikan ataupun secara psikologis. Dia mengadopsi, mengambil anak ini supaya dirawat. Nah, kalau kita berbicara tentang pemeliharaan Tuhan, maka Tuhan itu mampu, bahkan dia adalah Allah yang berkuasa, punya segala sesuatunya untuk memelihara kita. Jadi dia punya kelebihan. Kalau kita sama saja buat apa, ya kan? Makanya Bapak Ibu saya pernah ditegur Bapak Ibu. Saya kan pernah ngajar, jadi ini saya baru pernah ungkapkan di mimbar. Saya dulu ngajarkan di satu sekolah yang cukup terkenal di daerah yang cukup favorit. Bahkan boleh dikatakan pada zaman itu lokasi komplek ini adalah komplek paling elit di Jabodetabek. Dan murid-muridnya itu orang-orang berduit, orang-orang pejabat, para pengusaha. Tanah-tanahnya itu gede-gede banget gitu rumah-rumahnya di Pondok Indah. Nah dan murid-muridnya ini juga berlatar belakang dari berbagai macam agama. Lalu saya pernah menggambarkan karena begitu saya mengajar, mungkin terlalu berani kali saya. Jadi mengajar ada konteksnya bahwa Tuhan mengatakan bahwa jangan kamu membuat dan menyembah patung. Lalu kemudian saya menjabarkan bagaimana seseorang bisa membuat dan menyembah patung. Dan yang berotoritas atas patung itu adalah pembuat, betul? Dan mau diapakan pun, dibuat seperti apapun, maka patung itu ada di dalam otoritas dari pemiliknya. Jadi bagaimana mungkin patung itu bisa membantu kita? Bagaimana mungkin dia berotoritas atas kehidupan kita? Barangkali kalau sekalipun mungkin dia dibuang, tidak akan bereaksi apa-apa. Nah akhirnya ternyata ada anak yang ngadu ke orang tua ngadu ke yayasan panggil saya. Nah, saya ditegur ya karena memang ada kan agama-agama tertentu mungkin yang dianggap tersinggung. Ya, ini dalam konteks kita di sini. Ya, saya bilang saya minta maaf, saya tidak membicarakan agama mereka sebenarnya, tapi saya sedang mengajarkan tentang hukum yang kedua, jangan membuat dan menyembah patung, dan itu adalah ajaran dalam agama Yahudi dan juga agama kekristenan. Jadi kalau kita berbicara tentang memelihara, itu artinya bahwa pasti yang memelihara itu punya kemampuan, keahlian dan kesanggupan melebihi dari yang dipelihara. Dan Tuhan yang kita sembah itu adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan. Bahkan tadi ada lagu El Shaddai, dia maha kuasa dan kita adalah domba-domba, kawanan domba Allah yang dipelihara oleh Tuhan. Yang kedua, apa maksudnya memelihara? Itu artinya bahwa seorang yang memelihara, maka dia memiliki otoritas atas peliharaannya. Ya, pemeliharaannya. Contoh misalnya gini, kalau saya berbicara tentang domba mungkin banyak yang tidak memahami karena kemarin di negara kita kan tidak banyak domba ya. Tapi kalau misalnya kita berpelihara peliharaan. Saya kira di Indonesia paling banyak peliharaan itu kucing ataupun guguk. Gitu kan. Nah kalau kita memiliki guguk lah di rumah anjing. Kita mau mandiin dia.
itu tergantung kita. Kita mau kasih dia makan, itu urusan kita. Kita mau potong rambutnya, potong sendiri, itu juga kita yang berkuasa. Kita mau bawa ke salon hewan, itu juga kita yang memutuskan. Itu artinya bahwa dia harus tunduk kepada pemiliknya. Dia harus mengikuti semua yang dimau oleh pemiliknya. Maka kita ini sebagai domba-domba Allah, kita juga berada dalam otoritas Tuhan. Dan kalau itu artinya kita berada dalam otoritas Tuhan, kita berada dalam kendali Tuhan. Dan kalau kita membaca ayat ini, di situ semua terdapat Bapak Ibu. Kita berada dalam otoritas Tuhan dan kendali Tuhan. Ini dulu yang kita pegang. Yang pertama, artinya bahwa Tuhan berkuasa, dia sanggup menolong kita dan memelihara kita. Dan yang kedua adalah Tuhan berotoritas akan kehidupan kita. Kenapa begitu? Karena memang ketika kita jatuh ke dalam dosa, maka kita adalah kita adalah hamba dosa, hamba kuasa kegelapan. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib dan kita percaya kepada Kristus, maka dia sudah menebus kita dari dosa, membayar dosa-dosa kita, maka hidup kita bukan lagi menjadi milik kita, bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Kristus. Nah, kalau berbicara tentang pemeliharaan Allah yang sempurna, maka dari sini kita akan belajar. Saya hanya membahas dua hal, ya secara garis besarnya. Sebenarnya banyak ya. Yang pertama, Tuhanlah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Ya, Tuhanlah yang memenuhi semua kebutuhan kita. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, Bapak Ibu, paling tidak di sini ada 3 hal. Tapi saya ambil dua dulu. Dari kata di padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Kalau berbicara tentang domba-domba, maka kebutuhan pokok dan utama yang harus terpenuhi terlebih dahulu adalah rumput dan air. Nah, kenapa begitu? Apalagi di Timur Tengah itu kan sangat sulit untuk mendapatkan rumput dan mata air. Ya, mungkin buat kita di Indonesia gampang banget, tinggal bikin sumur atau tinggal pergi aja ke got situ. Ya, contoh misalnya gini. Kemarin atau 2 hari yang lalu saya di gereja di 2 hari yang lalu. Terus itu selesai hujan. Lalu saya lihat keluar. Di sini kan ada banyak berkeliaran kucing. Beranak pinak. Kadang-kadang pernah terkunci Bapak Ibu. Jadi mungkin pintu yang tangga itu kebuka naik ke atas. Yang ngunci lupa ada kucing di ruangan ini. Lalu hari Selasanya saya naik. Saya suka kontrol ke sini. Selasanya sudah teriak-teriak kucingnya. Meow. Jadi bayangkan aja dari hari Minggu sampai Selasa nggak makan minum. Kayak apa rasanya itu? Dan kotorannya ada di situ. Ya dia mau kemana lagi, nggak ada jalan keluar, gitu kan? Nah banyak di sini. Jadi saya luar ke pintu kaca sana, lalu kemudian kucing itu minum. Di situ kan ada genangan air di depan tuh minum. Lama dia di situ, ya lama. Nah itu gampang banget buat hewan piaraan untuk cari air dan makanan. Ya, apalagi di kompleks ini banyak tempat makan di situ. Ya kan? Nah, ya mungkin bukan itu, binatang yang lain pun seperti itu. Tapi berbeda dengan di Timur Tengah, sangat sulit untuk mendapatkan rumput karena semuanya adalah gurun pasir dan hanya tumbuh rumput di daerah tertentu dan pada musim tertentu. Nah, itu sebabnya kalau dikatakan di sini, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan di situ. Enggak perlu capek-capek, betul enggak? Gembalanya yang melakukan itu, yang punya otoritas, ditidurkan di situ, ditempatkan di situ, dibaringkan di rumput yang hijau. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan di sini dikatakan membimbing aku ke air yang tenang. Ada air yang disediakan bagi kawanan dombanya. Dan itu sebabnya dia katakan di sini bahwa
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Nah, jadi bahkan di bagian yang terakhir dikatakan, takkan kekurangan aku. Nah, tidak kekurangan aku. Artinya bahwa seseorang itu dalam pemeliharaan Tuhan, dalam kontrol Tuhan, dalam otoritas Tuhan, mereka tidak akan pernah berkekurangan. Padahal kalau kita berbicara tentang hidup manusia, ada banyak kekurangan ya Bapak Ibu ya. Ada 1001 macam kekurangan. Mungkin ada yang kurang perhatian, ada yang kurang kasih, ada yang kurang damai sejahtera, ada yang kurang makan, ada yang kurang uang. Tetapi justru memang janji Tuhan kepada domba-dombanya, Tuhan akan menjadi gembala bagi mereka. Bahkan kalau kita mengingat dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai yang ke-26 berkata, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung di udara dan bunga-bunga di taman? Ya, justru ketika kamu menjadi khawatir, itu tidak akan menyelesaikan masalahmu, tetapi justru menambah masalahmu. Apakah mengurangi masalahmu? Dikatakan tidak. Nah, dalam ayat yang ketiga dikatakan ia menyegarkan jiwaku. Itu artinya orang ini tidak stres, orang ini rileks dan jiwanya tenang. Dan salah satu juga menjadi kebutuhan utama bagi seseorang itu punya hati yang tenang dan jiwa yang tenang, segar. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, meskipun orang tidur di hotel berbintang 7, ada ya berbintang 7 ya, ada di Dubai. Ataupun mungkin mereka berada di tempat wisata yang sangat indah, sangat menarik. Dan mereka menikmati makanan yang lezat. Maka ketika mereka tidak memiliki hati yang tenang, ketika mereka tidak memiliki damai sejahtera, maka semua itu tidak akan sia-sia. Dan tentu juga tidak bisa tidur. Saya mau cerita Bapak Ibu, hati itu sangat mempengaruhi. Ini maaf bukan maksudnya apa. Jadi waktu saya berobat ke Kuala Lumpur tanggal 2 Desember yang lalu, mungkin saya ada yang sudah cerita. Jadi waktu dari sini, saya pilih hotel terdekat dengan rumah sakit. Bukan maksudnya apa-apa. Judulnya adalah terdekat dengan rumah sakit. Gitu. Tapi saya tidak ngecek bagaimana kondisinya, bagaimana lingkungannya, bagaimana keadaannya. Saya tidak ngecek Bapak Ibu. Yang jelas kan di fotonya bagus. Lalu saya kan dijemput oleh pihak rumah sakit. Mereka punya kerjasama dengan mungkin alat transportasi. Kalau rumah sakit lain itu biasanya langsung mobil rumah sakit. Kita dijemput di bandara. Dalam perjalanan tuh ngobrol dengan drivernya. Lalu dia bilang, ini kayaknya hotelnya di kalangan di komplek India ini. Wah, hati saya sudah mulai komplek India. Image, ya. Terus saya tanya gini, bagaimana dengan peristiwa waktu itu ada dekat masjid India kalau nggak salah, ada seorang India yang jebur ke got dan tidak ketemu sampai sekarang. Bapak Ibu tahu nggak cerita itu? Jadi ada turis dari India pergi ke Kuala Lumpur jalan-jalan, tiba-tiba Bapak Ibu jeblos ke got dan tidak ditemukan sampai hari ini. Dia bilang kemudian, ya itu daerah itu Pak. Waduh, daerah itu. Ketika kami diantar, benar Bapak Ibu, jalannya nggak terlalu lebar, masuk ke dalam, tidak ada seorang pun penduduk yang lain, dari bangsa lain, kecuali India. Dan aroma makanannya, aroma lingkungannya, semua aroma India. Hati saya sudah nggak damai Bapak Ibu. Ya udahlah, tapi masuk kamar bersih. Sudah mulai tidur Bapak Ibu. Tiba-tiba ada bau aroma rokok, nggak tahu datangnya dari mana. Padahal saya pesen kamar no smoking. Kayaknya dari luar, kita sebelahan dengan ada gedung lain gitu. Udah sedetik pun saya tidak tidur semalaman Bapak Ibu. Dan hati ini gundah gulana. Saya memang agak susah tidur. Nah apalagi dengan suasana hati yang tidak damai. Nah akhirnya saya bilang gini, untung, masih ada untung.
Untung saya cuma pesan 1 malam di sini. Gitu. Nah, hati ini sangat menentukan perjalanan kehidupan kita, kebahagiaan kita, ketenangan kita. Tetapi justru di sini pemeliharaan Tuhan sempurna atas kita, di antaranya adalah Dia menyediakan makan minum, tapi juga ketenangan batin dan ketenangan hati. Bisa Bapak Ibu bayangkan ketika berada di dalam satu tempat, tidak memiliki damai sejahtera, mau seenak apapun makanan, tidur di hotel semewah apapun, jika Anda tidak memiliki hati yang tenang, semua itu sia-sia. Orang bisa menikmati hidup kalau bisa tidur. Makanya selalu saya berkata, berbahagialah yang gampang tidur. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Tapi jangan disia-siain. Karena gampang tidur terus nggak tidur-tidur. Begadang terus. Karena ada seperti itu ya. Memang dunia ini memang aneh. Orang yang susah tidur kepingin tidur. Orang yang gampang tidur begadang terus. Nah itu realita yang kita hadapi. Nah tapi kita kembali kepada janji Tuhan. Dan bagaimana pengakuan Daud. Tuhan adalah gembalaku. Maka Dia memenuhi dan mencukupkan seluruh kebutuhan kita. Minimal. Sampai di sini adalah makan, minum, dan damai sejahtera. Tuhan berikan kepada kita. Nah yang kedua. Kan tadi saya janji cuma 2 ya Bapak Ibu. Tapi masih ada poin yang lain nanti bagian yang lain. Nah yang kedua adalah. Tuhan sebagai gembala. Itu artinya bahwa Tuhan menjaga dan menyertai kawanan dombanya. Kita selalu menempatkan diri sebagai kawanan domba Allah. Kalimatnya di sini dikatakan, Ia menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu berarti gelap ya. Lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Nah kalimat ini memberikan penegasan dan keyakinan bahwa ketika Tuhan menjaga atau seorang gembala menjaga kawanan dombanya, Dia hadir di situ, Dia ada di situ, Dia memperhatikan kawanan dombanya, Dia menjaga kawanan dombanya, Dia memproteksi kawanan dombanya sehingga domba-dombanya itu tidak perlu cemas dan takut. Karena ada yang menjaga. Barangkali kita mengingat ketika anak-anak kita masih kecil. Kalau anak-anak kita masih kecil, kalau dia dekat dengan kita, dia berani. Ya, walaupun ada kayak apapun, pasti dia berani. Tapi ketika kita tidak ada di situ, pasti dia akan takut. Ya, beda dengan gerombolan orang-orang yang biasa tawuran. Kalau tawuran kan kalau punya teman baru berani. Kalau nggak punya teman, ciut, gitu kan? Ya, nah, saya masih mengingat waktu saya masih melayani di Jakarta, di jalanan itu sering kali banyak tawuran. Nah, apalagi kan gereja Israel Masih Pegangsaan itu dekat daerah-daerah. Jadi dulu sering tawuran itu, kalau nggak salah, UI dengan UKI, terus kemudian YAI, dan itu sekitar-sekitar itu. Pergi ke daerah Gunung Sahari. Dulu ada di sana STM Budut. Ada yang tahu nggak itu? Budi Utomo. Itu juga biangnya tawuran. Nah kalau mereka bergerombol, berarti saling menjaga satu dengan yang lain. Wah mereka punya keberanian. Ada yang bawa rantai, ada yang bawa celurit, segala macam. Tapi kalau sendiri, itu pasti tunduk. Begitu. Nah itu baru orang jahat, orang yang tidak benar. Tapi justru ini kita berada di pihak Tuhan. Tuhan yang menjaga kita sehingga meskipun kita berada dalam lembah kekelaman, di pinggir jurang sekalipun, kita tidak takut. Sebab kita tahu Tuhan ada di situ, Tuhan beserta dengan kita. Makanya sekali lagi saya mau ingatkan, harusnya kita ini kan tidak perlu takut kegelapan, tidak perlu takut setan, iblis, genderuwo. Karena roh yang ada dalam diri kita ini lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Ada banyak hal Bapak Ibu dalam dunia ini yang membuat kita takut. Tetapi justru Daud mengajar kita. Aku tidak takut sebab Tuhan adalah gembalaku yang beserta dengan aku. Dan kita tahu bahwa salah satu kebutuhan utama bagi para domba adalah rasa nyaman dan tenang. Nah untuk mendapatkan rasa nyaman dan tenang, makanya biasanya seorang gembala itu punya senjata.
minimal dia punya satu senjata, yaitu tongkat di tangannya. Makanya kan gambar-gambar Tuhan Yesus itu, Tuhan adalah gembalaku, pasti dia pegang satu ekor domba, lalu ada tongkat di situ. Ya, nah Daud ternyata bukan hanya punya tongkat, dia juga punya lembing atau ketapel, ya sejenis itulah, yang bisa membunuh apa? Goliat. Ya, nah tapi kan sebelumnya itu pasti dia udah punya pengalaman dong menghadapi serangan musuh terhadap kawanan dombanya. Dia punya pengalaman itu. Kalau tongkat kan berarti kan sudah dekat dong musuhnya ataupun binatang buasnya. Dia harus pukul gitu. Tapi dan tongkat itu berfungsi untuk dua hal. Nanti dulu kita lihat minimal dua hal. Tapi kalau masih jauh itu bisa lembing dong atau ketapel. Ambil aja batu atau panah. Jeder gitu tembak. Dia sudah siap siaga. Nah, saya mau menggambarkan Bapak Ibu, di Timur Tengah itu ada satu suku di negara manapun ada di Timur Tengah. Itu adalah suku Beduin. Suku Beduin ini pekerjaan mereka itu adalah menggembalakan ternak. Ya, biasanya mereka tuh tidak tinggal di kota, kecuali di Israel sudah ada suku Beduin, bahkan sudah ada yang menjadi anggota parlemen. Karena mereka memang dibuat berpendidikan yang baik. Bahkan mereka punya satu kota kecil gitu di dekat Gunung Tabor. Nah, jadi biasanya mereka itu tinggal bersama-sama. Tinggal bersama-sama. Jadi gembala itu selalu tinggal dengan kawanan dombanya. Menjaga kawanan dombanya. Barangkali kita bandingkan dengan ketika malaikat menghampiri para kawanan gembala di Bethlehem pada saat mau memberitahukan tentang Yesus lahir. Itu juga mereka tinggal dengan domba-dombanya. Ya seperti yang saya katakan pada tanggal 24 yang lalu. Di Bethlehem, saya nggak tahu itu persis ya atau bukan. Itu gua-gua gembala. Dan sekarang ini juga masih dibuat di situ untuk menggambarkan masa lalu. Ada rumput-rumput, ada jerami-jerami di situ. Dan ada domba, gambaran patung-patung domba di situ. Untuk mengingatkan peristiwa kelahiran Yesus di mana malaikat menghampiri para gembala untuk memberitahukan sukacita besar bahwa seorang juru selamat telah lahir. Dan saya mau menggambarkan di sini bahwa seorang gembala akan selalu menjaga kawanan dombanya siang dan malam dan tinggal bersama dengan mereka. Menjaga mereka, mengawasi mereka. Dan kalau Tuhan adalah gembala kita, maka dia selalu menyertai kita. Dan itulah lagu yang kita nyanyikan tadi. Immanuel, Allah besertaku. Itu adalah janji Tuhan. Pada saat Yesus akan lahir, dia akan disebut Immanuel. Yang artinya Allah beserta dengan kita. Bahkan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 dan 15 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Sebab aku akan mengutus Roh Kudus dan dia akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ini adalah janji penyertaan Tuhan. Saya tidak panjangkan ini. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana supaya kehadiran gembala itu benar-benar menjadi pengalaman hidup kita. Itu kan, kalau itu kan janji Tuhan tadi. Tapi tentu harus ada respon dari diri kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau menggarisbawahi ini dulu. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan supaya peran gembala itu nyata dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah kita selalu berada dalam kontrol dari gembala atau dekat dengan gembala. Nah, tapi kalau saya memperhatikan ternyata hubungan Daud dengan Tuhan itu bukan seperti hubungan pada umumnya, yaitu hubungan simbiosis mutualisme. Tahu ya hubungan simbiosis mutualisme? Apa ya? Saling menguntungkan. Emang Tuhan dapat apa dari kita? Enggak kan? Cuma pujian doang, cuma rasa syukur doang. Tetapi hubungan Daud dengan Tuhan itu bukan hubungan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lebih daripada itu, justru Daud memiliki hubungan pribadi yang disebut dengan keintiman
bersama dengan Tuhan. Dan itu sebabnya ketika hubungan spiritual, hubungan rohani sedang berlangsung, maka kebutuhan Daud itu dirasa semua terpenuhi. Tuhan menjadi gembala yang baik, memberikan apa yang dia butuhkan, baik itu berupa makanan, minuman, dan ketenangan. Itu sebabnya dia mengatakan, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan itu adalah akibat dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Nah, hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan itu menjadikan domba-dombanya itu mengenal suara gembala. Kalau gembala udah pasti mengenal domba-dombanya ya, udah pasti. Karena biasanya domba-domba itu dikasih nama satu persatu. Saya masih mengingat kerbau aja tahu loh namanya. Iya, karena saya ingat dulu di kampung itu saudara saya punya kerbau. Masing-masing tuh dikasih nama kerbaunya itu. Ada namanya si Miduk, ada namanya siapa. Dipanggil satu persatu itu datang. Binatang pun tahu namanya. Ya, benar Bapak Ibu. Ini didasarkan pada pengalaman pribadi. Saya lihat sendiri. Jadi semua itu punya nama. Samalah seperti anjing. Anjing juga dikasih nama kan masing-masing. Kalau dipanggil satu persatu, dia pasti datang menurut namanya. Ya. Nah, Tuhan tahu persis nama kita satu persatu. Dan dia tahu juga siapa kita ini, bagaimana kita ini. Dan Tuhan memperlakukan domba-dombanya itu. Karena dia tahu apa yang terbaik buat mereka. Dia mengenal mereka satu persatu. Tapi harusnya domba-domba pun mengenal suara gembalanya. Dan ketika mengenal suara gembalanya, maka dia tahu komando dari gembalanya. Ya, dia tahu itu. Nah, itu sebabnya domba-domba itu harus selalu mengikuti gembalanya. Karena justru mereka mendapatkan hidup pemeliharaan dari situ. Nah, bagaimana dengan kita dekat dengan Tuhan, punya hubungan spesial dengan Tuhan? Yaitu tentu dengan kita tekun beribadah, tekun merenungkan firman Tuhan, tekun berdoa, membangun persekutuan dengan Tuhan, tekun belajar Alkitab. Makanya saya ajak lagi ya Bapak Ibu ya, mari datang setiap hari Kamis kita bertekun dalam membaca, merenungkan, mempelajari firman Tuhan. Setiap hari Jumat bersekutu dengan Tuhan di sini dalam doa kita. Dan itu artinya kita membangun keintiman dengan Tuhan. Dan orang yang intim dengan Tuhan, pasti Tuhan, peran Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya peran gembala itu, gembala agung kita benar-benar menjadi pengalaman pribadi kita. Yang kedua adalah harus selalu taat mengikuti tuntunan gembala. Seorang gembala tahu persis ia harus membawa kawanan dombanya karena ia tahu di mana ada rumput dan air yang dibutuhkan. Coba kita lihat Bapak Ibu. Ia membaringkan aku, berarti kan gembalanya itu tahu dong di mana rumput yang hijau. Ya, dia membaringkan aku di padang gurun yang berumput hijau. Dia tahu arah, tujuan kemana domba-dombanya akan dibawa. Lalu kemudian ia membimbing aku, ya dikatakan di sini, ke air yang tenang. Dia tahu di mana ada air. Jadi dibawa di situ. Bahkan dia katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar. Nah, jadi kita memperhatikan di sini bahwa seorang gembala akan terus mengingatkan, akan terus menuntun domba-dombanya. Dan ketika ada seekor domba yang mulai melenceng atau salah jalan, dia akan mengingatkan. Selalu diingatkan, kanan, kiri, gitu kan. Nah oke, saya juga punya pengalaman Bapak Ibu. Masa kecil saya melihara bebek Bapak Ibu. Saya memelihara bebek. Dan untuk menghalau, nah itu datang tadi kan, mungkin tadi tahu dia disebut namanya. Meong gitu udah ada di situ. Kenapa disebut nama aku ikutan gitu. Ya, nah jadi biasanya kalau sore itu saya pergi cari bebek itu Bapak Ibu. Ratusan ya. Wek. Saya panggil itu biasanya gitu. Mereka pada sore udah datang gitu. Dihalau kayak gitu. Kalau ada yang bandel, itu diketok. Domba-domba juga seperti itu. Kalau sudah mulai menyimpang, diketok aja kakinya. Maksudnya supaya kembali ke jalan
yang benar. Jadi sebagai domba-domba tidak seenaknya, kata orang bilang enggak seenak udelnya. Ya, enggak sakarpe, enggak kayak gitu, ya. Ketika ada yang salah, Tuhan sentil. Tapi jangan sampai ditabok ya. Kalau Tuhan masih sentil, harusnya sudah nyadar gitu. Tapi kalau sampai ditabok, hati-hati. Kepala bisa hilang. Nah, selagi masih disentil, berarti masih ping gitu kan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau sudah ditabok, tok. Ini kepala bisa peyang. Masih peyang, masih mendingan. Gimana kalau copot? Ya, jangan sampai Tuhan tegur kita. Karena ketika kita sudah melangkah di jalan yang salah, Tuhan mau kita kembali. Karena Alkitab juga mengatakan Tuhan mendidik anak-anaknya seperti seorang bapa mendidik anak-anaknya. Adakah orang tua, adakah bapa yang membiarkan anak-anaknya melakukan yang jahat? Justru dikatakan seorang bapa yang baik, dia akan memberikan rotan. Tapi sekarang ini hak asasi manusia. Memang konyol sekarang ini. Terlalu mengagung-agungkan hak asasi manusia. Orang tua sudah tidak bisa lagi mukul anak pakai lidi. Di sekolah, makanya sekarang banyak manusia-manusia yang tidak bermoral. Benar nggak Bapak Ibu? Makanya ada seorang DPR atau siapa gitu tokoh politik mengatakan begini. Supaya Menteri Pendidikan mengembalikan pelajaran PMP. Pendidikan Moral Pancasila. Karena negara ini semakin tidak bermoral katanya masyarakatnya. Karena nggak ada lagi PMP. Kalau zaman dulu kan PMP itu dari SD, SMP, SMA. Ada PMP. Bahkan waktu saya kuliah ada juga mata kuliah Pancasila, kewiraan. Ya, kalau itu beda lagi. Tapi pendidikan moral, saya mau tanya yang masih sekolah di sini. Masih ada PMP nggak? Masih? Namanya apa? Apa? PPKN, perpanjangannya apa? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa namanya? Nah, nggak ada moralnya lagi kan? Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kalau dulu enggak. Pendidikan moral Pancasila. Jadi anak-anak itu diajar. Kalau sebenarnya firman Tuhan ini kebiasaan orang Sumatera itu nyebutin nama orang tua aja itu kurang ajar. Jadi kalau misalnya nih ada si Yosep nih misalnya Pak Yosep. Lalu kemudian si Sepin bilang gini, siapa nama bapakmu? Yosep. Gitu. Itu kurang ajar itu nyebutin. Padahal nama itu sebenarnya kan untuk disebut gitu kan. Tapi di sana nggak boleh sembarangan menyebut nama orang tua. Karena itu kurang ajar. Sesuai dengan hukum yang ketiga. Kagak. Hukum yang ketiga kan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, nah jadi sebagai seorang gembala ketika domba-dombanya mulai berada di jalur yang salah. Itu pasti akan diingatkan, ditegur, dididik supaya kembali ke jalan yang benar. Karena di sini dikatakan, ia menuntun aku ke jalan yang benar. Maka tadi saya mengatakan minimal ada 2 fungsi tongkat. Yang pertama adalah untuk melawan ataupun menghalau binatang lain. Binatang buas yang akan menerkam domba-dombanya. Yang kedua adalah untuk memukul domba-domba yang sakarpe, balelo gitu ya. Jadi tok gitu ya, ayo balik lagi, balik. Lurus, kiri, kanan gitu. Tuhan itu membawa ke jalan yang benar. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita taat mengikuti tuntunan, nasihat, teguran dari Sang Gembala. Yang terakhir, apa yang Tuhan inginkan dari seorang anaknya ataupun kita sebagai domba kawanan domba? Ayat yang ke-6 bagian akhir Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 bagian akhir. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu artinya bahwa seorang domba peliharaan ataupun kawanan domba Allah, dia akan tinggal bersama dengan gembalanya. Ya. Nah, saya kasih kembali gambaran Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, orang-orang
jadi di sana yang kita temukan itu secara tradisional di Timur Tengah, itu yang memelihara kawanan domba itu kan hanya tinggal orang Beduin. Kalau orang-orang yang sudah berteknologi tinggi, kan kawanan dombanya kan sudah dipelihara dalam tempat yang lebih modern. Dirawat, dijaga, dikembangkan dengan cara modern. Bahkan untuk mengambil susu sapi pun tidak lagi manusia, sudah mesin dihubungkan sana sini. Pernah lihat nggak Bu Lucy? Ya, itu di Tiberias seberang sana itu ada peternakan sapi, ya. Jadi kita ngelihat mesin semua di situ untuk memeras susu sapinya. Bukan manusia lagi, nggak ada manusia. Manusianya cuma menggerakkan mesin, ya. Nah, jadi kalau orang-orang peternak, gembala-gembala tradisional, siang malam mereka akan tinggal bersama-sama dengan kawanan dombanya. Nah, kalau ada domba yang ngabur, itu artinya dia akan dimakan jadi santapan binatang buas. Jadi dijaga terus, maka seekor, ini kita bicara dulu domba, seekor domba dia akan tetap berada di dalam kontrol dari gembalanya. Dia akan dijaga, dipelihara, dan dia harus tinggal di situ. Kalau dia ngabur, kalau dia pergi, kalau dia tidak berada di dalam persekutuan dengan gembalanya, maka akan ada binatang buas yang akan menerkam dia. Sama halnya, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, maka roh jahat pun atau musuh pun bisa menyeret kita, menghancurkan kehidupan kita. Karena kita lebih banyak mendengarkan suara-suara di luar. Apalagi sekarang banyak khotbah-khotbah yang udah nggak jelas di YouTube Bapak Ibu. Hati-hati ya. Kita harus selektif terhadap pengkhotbah. Karena banyak pengkhotbah karbitan. Enggak pernah sekolah teologi, enggak pernah sekolah Alkitab. Mereka bisa khotbah di mana-mana dan pengajaran mereka kacau balau. Makanya banyak pengajaran-pengajaran yang aneh. Ya. Dan itu berarti tidak terkontrol oleh gembala jemaat. Betul ya? Dia di luar itu dia bisa makan macam-macam. Ya. Sama halnya misalnya kalau kita di rumah ya. Kalau kita makan masakan di rumah itu pasti kan lebih terjamin ya. Terjamin kebersihannya. Ini saya punya pengalaman Bapak Ibu. Jadi saya itu perutnya sensitif. Beberapa kali istri saya itu saya udah ingatkan. Saya bilang jangan beli makanan itu. Nah pernah satu kali dia karena sering beli makanan jadi. Lalu kemudian sebenarnya hati saya sudah nggak nyaman. Tapi karena tidak ada makanan saya makan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Malamnya saya demam dan diare 23 kali. Dan saya masuk rumah sakit. Pernah lagi Bapak Ibu, saya itu tahun kemarin. Tahun kemarin saya pulang dari mana gitu, saya lupa. Lalu saya mampir. Sebenarnya karena udah lapar, karena perut nggak bisa toleran gitu kan. Saya mampir di Lapo Bapak Ibu. Itu sudah jam 3:30. Berarti kan makanannya udah nggak seger ya. Belum tentu juga ditutup dengan rapi. Di daerah Pulau Gadung sana. Saya makan Bapak Ibu, nikmat sebenarnya. Saya pulang Bapak Ibu. Malam saya sudah, malamnya badan saya udah greges. Tahu yang greges. Sudah minum macam-macam, saya diare Bapak Ibu. Malam itu 18 kali. Tahun lalu atau tahun sebelumnya. Akhirnya saya masuk rumah sakit. Karena jajan di luar. Nah, sama halnya orang Kristen pun yang suka jajan di luar. Enggak terkontrol pengkhotbahnya, aneh-aneh. Itu bisa diare. Kalau baru sebatas diare, itu masih teguran. Tapi ketika sudah tercabut nyawanya gimana? Kita berada di jalur yang salah. Pengajaran-pengajaran yang aneh. Yang tidak terkontrol. Maka seharusnya kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bergereja. Kita punya gembala. Kita punya rumah. Kita punya tempat. Di situ kita berada. Dan kita makan makanan yang disediakan di situ. Nah kalau di luar, hati-hati Bapak Ibu. Banyak orang sekarang gak lagi pergi ke gereja. Mereka lebih nyaman mendengarkan. Karena makan enak ya secara manusia. Nggak perlu mandi, nggak perlu sarapan, nggak bawa persembahan. Pokoknya bangun masih di sini bawa jigong gitu kan. Sambil ngopi, angkat-angkat, goyang-goyang kaki. Ya YouTube tinggal milih kan. Mau yang lucu, mau yang serius, mau yang kribo, yang rambutnya lurus. Boleh tinggal milih. Tapi kita harus tetap selektif dan tinggal dalam persekutuan
dengan Tuhan dan kita terus membangun persekutuan dengan Tuhan sehingga kita bertumbuh ke arah yang benar dan tinggal bersama dengan Sang Gembala kita, Tuhan yang memeliharakan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali kepadamu. Kau mengingatkan kami Tuhan di minggu pertama di tahun 2025 ini. Kami menyadari Tuhan bahwa perjalanan kami masih panjang. Barangkali kami akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit, medan yang begitu berat, bahkan mungkin kami harus berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami tidak akan takut karena Tuhan berjanji. Tuhan menjadi gembala bagi kami yang akan memelihara kami, yang akan memprotek kehidupan kami, yang akan terus menjaga kami dalam setiap langkah kami. Karena itu Tuhan tolong kami, supaya kami akan terus berada dalam pemeliharaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dan tinggal di rumah-Mu. Dan kuasa Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan peran Tuhan sebagai gembala itu menjadi pengalaman pribadi bagi kami. Mungkin selama ini kami menyimpang ke kiri atau ke kanan. Tapi Engkau tolong kami Tuhan. Berikan kepada kami telinga yang peka untuk mendengarkan suara-Mu. Dan kami akan terus mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Kau memberkati jemaat dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka, dalam studi mereka. Berkat-berkat-Mu dilimpahkan. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya... Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala Jemaat yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Warta jemaat untuk seminggu ke depan Bapak Ibu sekalian, sama seperti biasanya di ibadah-ibadah tengah minggu, antara lain pada hari Kamis ada ibadah permata, seperti yang disampaikan tadi Gembala Jemaat. Mari Bapak Ibu sekalian untuk hadir, untuk memperdalam lagi mengenai pengajaran tentang firman Tuhan. Pada ibadah permata yang akan dilaksanakan pada pukul 19.30. Dan juga pada hari Jumat seperti biasa akan diadakan doa di tempat ini pada pukul 7:30 malam juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita biasakan untuk hidup dalam doa. Mari kita hadiri pada hari Jumat yang akan datang. Dan pada hari Sabtu juga ada ibadah PRBK. Terkait PRBK Bapak Ibu sekalian, ada rencana daripada PRBK untuk melaksanakan retreat. Nah, dalam rangka melaksanakan retreat ini, maka mereka mencari dana, salah satu ingin mengadakan penjualan barang-barang, barang-barang bekas yang masih bisa dipakai, begitu Bapak Ibu. Nah, bila mana di rumah Bapak Ibu sekalian ada mungkin barang-barang yang masih layak pakai, yang tidak pakaian, celana, baju, jaket, sepatu dan lain-lain, itu bisa kita kontribusikan dalam bentuk pencarian dana oleh PRBK dalam rangka mereka mengadakan retreat. Ya, mungkin di lemari kita ada, biasanya di rumah itu ada lemari 2 gitu kan, di lemari yang satu khusus pakaian-pakaian yang sempit-sempit, lemari satu pakaian yang baru-baru. Nah, pakaian-pakaian yang sempit-sempit ini mari kita kontribusikan. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya kan biasanya begitu. Nah, itu bila ada Bapak Ibu ya, tapi dengan catatan yang masih layak pakai, yang mungkin sudah sempit buat kita atau kekecilan buat kita. Dan nanti para BRBK bisa mengkontribusikannya dalam bentuk penjualan, dalam hal ini untuk mencari dana retreat yang akan dilaksanakan ke depan. Terus Bapak Ibu sekalian, kami juga mengumumkan yang ulang tahun pada minggu ini ada 2 orang, yaitu Ibu EN Setiawati. Hadir ya? Mana Ibu EN? Maaf Ibu EN. Adakah? Oh, selamat ulang tahun ya. Mana itu? Oh ya Ibu EN, selamat ulang tahun Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga satu lagi saudari Anthony Brian. Ada?
Wah, luar biasa. Selamat ulang tahun Bro Anthony Brian. Kita akan nyanyikan selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Sekali lagi selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kami undang untuk petugas persembahan maju ke depan. Dan mari kita berdoa sebelum kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nanti dipimpin oleh Saudari Karina. Mari semuanya kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat pada hari ini ya Bapak. Kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Engkau berkati supaya firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Sebentar kami ingin memberikan yang terbaik ya Bapak. Engkau sucikan, Engkau kuduskan untuk persembahan kami untuk gereja-Mu tempat ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita angkat pujian yang baru, Ku Menang. Na 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 na. Oh, sekali lagi. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan mimpi, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sekali lagi katakan bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Mari bangkit bersama-sama. Kedahsyatannya di hidupku. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersamanya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku menang. Imanku, imanku berkata, Tuhanku hebat. Yesus berkata, Yesusku berkata, ku kuat bersama Dia. Katakan bersama, ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Kami rindu Tuhan.
Kami rindu Tuhan supaya nyanyian yang kami nyanyikan bukan sekedar kata-kata atau puisi yang indah, tetapi benar-benar menjadi pengalaman kehidupan kami. Kami akan mengenang atas sakit penyakit, kami akan menang atas persoalan, kami akan menang menghadapi segala masalah dan situasi yang tidak kami harapkan. Dan karena kami percaya kepada Tuhan, maka kami terus akan melangkah dengan iman dan keyakinan kami. Kami belajar taat dalam tuntunan Tuhan. Meskipun mungkin itu berat dan sulit bagi kami, tetapi kami percaya tangan Tuhan akan terus menopang kami. Hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu Tuhan, baik yang hadir pada hari ini maupun yang sedang tidak hadir, dimanapun mereka berada. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan kepada mereka. Apabila mereka sedang mengalami kelemahan tubuh, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kami berdoa buat Ibu Hermin, untuk Bapak Wewe. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kuasa Tuhan tercurah atas mereka. Segala penyakit yang ada dalam tubuh mereka kami enyahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga pemulihan boleh terjadi. Demikian juga anak-anak-Mu yang sedang bergumul oleh karena masalah pekerjaan ataupun keuangan. Tuhan akan membukakan jalan bagi mereka. Dan apabila ada yang sedang tawar hati, bangkitkan kembali iman mereka. Dan kalau ada yang sedang mengalami masalah dalam keluarga, kuasa-Mu dan kasih-Mu dicurahkan sehingga setiap anak-anak-Mu boleh mengalami kuasa Tuhan. Mereka yang sedang mungkin berada di luar kota, Kau akan menyertai mereka sehingga boleh tiba kembali di rumah dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan untuk panitia Natal yang sudah bekerja secara maksimal sehingga Natal dan tutup tahun boleh berlangsung dengan kemurahan kebaikan Tuhan. Kau akan terus mengurapi mereka, memakai mereka, bahkan memberkati mereka. Demikian juga untuk rencana program selanjutnya, Tuhan akan campur tangan sehingga semuanya itu akan membangun jemaat Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Engkau urapi rekan-rekan majelis, para aktivis dan semua yang terlibat di dalamnya, sehingga semuanya boleh saling mendukung, saling menopang, bekerja sama untuk membangun kerajaan-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan supaya gereja-Mu bertumbuh, berkembang secara maksimal dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan pakai kami semua Tuhan melalui kehidupan kami dan apa yang kami miliki. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami mohon lawatan Tuhan atas bangsa ini, khususnya mengurapi para pemimpin kami, supaya mereka bekerja dengan maksimal untuk membangun bangsa ini. Dan kami bersyukur juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa untuk Brian juga Bu En. Engkau akan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Berkati hidup mereka, keluarga, pekerjaan mereka, studi. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan dengan bertambahnya usia mereka, mereka semakin dalam mengenal Engkau, semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus melimpah atas kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Silakan saat teduh sejenak. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.